Halo teman-teman, salam sejahtera. Berikut ini adalah video untuk tugas proyek UTS dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi yang membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang disusun oleh saya sendiri, Ega Sri Lestari, dengan NIM PMM 2100251, kelas R003, dengan dosen pengampu Ibu Hera Wahyuni SPD MPD dan Bapak Dr. Andrus Nelly Hardi MPD. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk komunikasi, kita harus tahu apa sih itu definisi dari komunikasi itu sendiri. Nah, definisi dari komunikasi itu ialah proses penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, gagasan dari pengirim kepada penerima, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu definisi dari komunikasi, selanjutnya kita masuk bentuk-bentuk dari komunikasi tersebut. Yang pertama itu ada komunikasi kelompok, yang kedua itu ada komunikasi organisasi, ketiga ada komunikasi antar budaya, dan yang terakhir ada komunikasi mass. Nah, tadi kita sudah mengetahui bentuk-bentuk dari komunikasi. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan kegiatan pertukaran informasi atau penyampaian pesan yang terjadi dalam kelompok dalam kaitannya dengan kelompok. Berdasarkan jumlah anggota komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah komunikasi kelompok kecil, ialah komunikasi atau proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang mengaitkan dirinya dalam satu kelompok dan saling bekerja sama satu dengan lainnya dan memungkinkan terjadinya komunikasi interpersonal. Contohnya diskusi, ceramah atau pidato guru yang mengajar di kelas dan lain-lainnya. Selanjutnya itu komunikasi kelompok besar, ialah komunikasi atau proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh ratusan sampai ribuan orang sehingga tidak memungkinkan terjadinya satu komunikasi interpersonal atau kontak pribadi secara langsung antar komunikator dengan komunikan. Contohnya itu rapat akbar, pidato massa atau kampanye, dan dakwah massal. Nah, selanjutnya kita membahas bentuk komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi organisasi. Nah, apa sih itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pimpinannya. Jika organisasi semakin besar dan semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. Pada organisasi yang beranggotakan 3 orang, komunikasinya relatif sederhana. Tetapi organisasi yang beranggotakan 1000 orang, komunikasinya sangat kompleks. Komunikasi ini bersifat formal, resmi, dan struktural, serta mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam komunikasinya, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi yang pertama itu attention atau perhatian, yang kedua itu komprehensi, yang ketiga itu acceptance as true atau kebenaran atau fakta, dan yang terakhir itu retention atau retensi. Contohnya pertemuan antar para direksi dan para manajernya. Nah, selanjutnya kita membahas bentuk yang ketiga dari komunikasi, yaitu komunikasi antar budaya. Pasti itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ialah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Fungsi komunikasi antar budaya sebagai berikut, yaitu menyatakan identitas sosial, yang kedua menyatakan integrasi sosial, yang ketiga menambah pengetahuan, yang keempat hubungan interaksi. Nah, ini merupakan faktor-faktor
terjadinya komunikasi antar budaya, yaitu satu, mobilitas, yang kedua ekonomi, yang ketiga teknologi, yang keempat imigrasi, dan yang terakhir itu adalah politik. Berikut contoh-contoh komunikasi antar budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamamu lesu ora? Lesu iku opo? Lesu iku lapar. Oh, ngeleh maksudnya. Ah iya tuh bahasa Ya. Mus ngeleh banget iki. Ya. Wajawarol mustadi ki Pak. Man, wes ayo mangan sih. Siapa aku ki dikon maknane dosen utang. Oh, saya mau kemana ki lo makanane wes kene ayo mangan sih. Sepan mudune mangan dhisik yo. Heeh. Sik to, miso sik. Miso ki apa? Miso? Ora, miso iku cuci tangan. Oh ije. Ya, Ya kuwi. Allah. Itu adalah bentuk komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan atau informasi gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan kepada khalayak. Contoh komunikasi massa yaitu berita di media, siaran di radio dan televisi, serta postingan di media online. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang Materi yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari bentuk-bentuk komunikasi, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih semuanya.